Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Baik, kembali lagi bersama kita bertiga di Bilau. Perkenalkan, saya Rosalinda Pratiwi Tarigan. Saya Ellen. Dan saya Ayu Cynthia. Baik, di kita bertiga pada hari ini akan membahas tentang eksistensi mediasi penal dalam hukum pidana. Berbicara tentang penyelesaian perkara pidana, bukan hanya langsung di pengadilan, namun ada banyak cara untuk penyelesaian perkara. Yang pertama ada mediasi penal, ada bisa dilakukan melalui litigasi, non litigasi, ada juga secara restoratif justice. Namun di sini kami bertiga akan membahas tentang eksistensi mediasi penal dalam hukum pidana. Mediasi penal merupakan penyelesaian perkara di luar pengadilan atau biasa disebut Alternative Dispute Resolution, di mana ADR juga telah diatur di luar pengadilan, yaitu di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang dinamakan arbitrase atau alternatif penyelesaian. Lembaga pendorong dari penyelesaian alternatif ini yaitu BANI, Badan Arbitrase Nasional Indonesia, yaitu memfokuskan kepada hukum perdagangan. Dan juga ADR ini juga diatur di dalam mengatur tentang jasa konstruksi, yaitu di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000, Junto PP Nomor 29 Tahun 2000, yang dimana dalam yurisdiksi keperdataan. Namun ADR juga menyangkut tentang hak cipta, karya intelektual, perburuan, dan juga Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan juga Undang-Undang Lingkungan Hidup. Menurut Martin White mengatakan mediasi merupakan suatu proses di mana korban dan pelaku ini dipertemukan, yang di mana di sini tentu memudahkan si korban untuk mengekspresikan perbuatannya dan juga memungkinkan untuk pelaku mempertanggungjawabkan tindakannya tadi. Sucipto Raharjo juga berpendapat bahwa masyarakat masih banyak menggunakan peradilan-peradilan dikarenakan apa? Penyelesaian perkara mereka pada masa terdahulu itu prosesnya sudah usang atau sudah dimakan arus modernisasi. Jadi kesimpulannya, mediasi penal merupakan penyelesaian perkara di luar pengadilan atau biasa disebut Alternative Dispute Resolution, yang dimana terkenalnya mediasi penal ini tentu dia hanya mengatur di ranah perdata, di ranah pidananya dia dikenal melalui pengadilan. Bardan Nawawi Arif juga mengungkapkan bahwa walaupun pada umumnya penyelesaian sengketa di luar pengadilan hanya mengatur ranah perdata, namun pada praktiknya di ranah pidana juga mengatur ataupun juga sudah dipraktekkan dalam praktik secara langsungnya, yang dimana biasanya dilakukan melalui musyawarah desa, musyawarah masyarakat, ataupun di musyawarah secara keluarga. Namun secara hukumnya dia tidak diatur mengenai penyelesaian perkara di luar undang-undang ini. Jadi kebanyakan kasusnya ataupun kebanyakan fakta di lapangannya walaupun sudah dimediasi, dia tetap dilanjut prosesnya ke proses pengadilan. Namun berbicara tentang mediasi penal pada dasarnya merupakan bentuk dari restoratif justice. Menurut Eva Acajani Zulfa, bahwa restoratif justice dipahami sebagai bentuk pendekatan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga dan pelaku korban. Tentu tujuannya yaitu untuk mencari keadilan, yang dimana niatnya untuk pemulihan kembali, bukanlah suatu pembalasan. Menurut Mahrus Ali, ada 3 bentuk mediasi penal. Yang pertama, traditional village or tribal moods model. Yang kedua, victim offender mediation model. Yang ketiga, community panels or courts model, yang dimana berbicara tentang traditional village or tribal moods model ini, dia menurut model ini seluruh masyarakat itu dipertemukan untuk menyelesaikan suatu konflik yang ada di warga ataupun yang ada di masyarakat itu. Tujuan utamanya agar ketenangan dan kedamaian itu tercapai kembali dengan berdasarkan keyakinan agama dan juga kultural. Juga berdasarkan victim offender atau mediation model, dia berbicara tentang korban dan pelakunya ini dia masuk ke dalam sistem peradilan pidana. Berbicara tentang community panels or courts model ini, dia membelokkan dari proses pengadilan, dari proses penuntutan ini dibelokkan untuk memasukkan di proses masyarakatnya. Artinya dia tidak melalui proses undang-undang penyelesaiannya, namun dia lebih ke mediasi ataupun negosiasi. Eksistensi mediasi penal dalam hukum positif. Adapun mediasi penal dikenal di kalangan dunia internasional. Yang pertama dikenal di Amerika Serikat, kemudian di Inggris, dan negara-negara lain di bagian Eropa. Adapun menurut Prof. Bardan Nawawi Arif, mediasi penal ini dikenal pertama kali dilakukan untuk anak-anak dan kemudian dilakukan kepada orang dewasa. Menurut Profesor Bardan Nawawi Arif, mediasi penal dapat digunakan di berbagai tipe pelaku tindak pidana dan tindak pidana. Mediasi penal sebagai instrumen dari restoratif justice dikenal dengan berbagai istilah. Terminologi yang paling awal yang dikenal adalah Victim Offender Rehabilitation Program. Istilah ini dipakai karena banyak pakar yang mengatakan
terlalu agamais dan tidak dapat memiliki perlindungan. Kemudian istilah yang dikemukakan yang paling terkenal adalah menurut pakar dunia, yaitu yang lebih humanistik, yaitu meditation humanistik. Muzakir mengemukakan kategori tindak pidana yang dapat dilakukan mediasi penal, yaitu yang pertama adalah pelanggaran hukum pidana yang berupa delik aduan, yaitu baik delik absolut maupun delik reaktif. Kemudian pelanggaran hukum pidana berupa pidana denda dan pidana yang telah membayar denda berdasarkan pasal 80 KUHP. Kemudian pelanggaran hukum pidana yaitu berupa pelanggaran bukan kejahatan. Pelanggaran hukum pidana yaitu pelanggaran berupa administrasi yang sanksinya ultimum remedium. Kemudian pelanggaran hukum pidana yakni yang bersifat ringan. Kemudian pelanggaran hukum pidana yang tidak masuk ke ranah pengadilan yang oleh jaksa penuntut umum berdasarkan wewenang dan tugasnya. Kebijakan hukum pidana mengenai mediasi penal dapat dilihat dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dapat dilihat dalam pasal 47. Kemudian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 mengenai pengelolaan sampah dapat dilihat dalam pasal 3. Kemudian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat dilihat dalam pasal 84. Kemudian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai sistem peradilan pidana anak dapat dilihat dalam pasal 5 ayat 3 dan pasal 6 poin B. Kemudian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia dapat dilihat dalam pasal 76. Eksistensi mediasi penal dalam penyelesaian perkara pidana di Indonesia. Menurut Bardha Nabawi Arif, pada umumnya penyelesaian perkara pidana di Indonesia terdapat dua macam, yaitu secara penal dan non-penal. Nah, menurut secara penal ini yaitu dilakukan berdasarkan peraturan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dengan istilah lain, dilakukan melalui jalur pengadilan. Sementara upaya non-penal ini adalah penyelesaian perkara pidana dengan mengedepankan upaya preventif, yaitu pencegahan terhadap suatu tindak pidana yang mungkin saja akan terjadi. Terkait dengan penyelesaian secara non-penal ini yaitu dilakukan dengan mengesampingkan prosedur formal, yaitu dengan cara melakukan musyawarah untuk mufakat, yang saat ini lebih dikenal dengan istilah mediasi penal. Dalam mediasi penal ini dilakukan dengan cara telah menerapkan prinsip-prinsip restoratif justice. Namun jauh sebelum itu, dalam suatu masyarakat adat yang memiliki identitas dan budaya tersendiri, termasuk dalam hal penyelesaian perkara pidana, perselisihan ataupun konflik yang dilakukan oleh seseorang ataupun sekelompok orang yang menimbulkan ketegangan sosial akan kembali pulih bila mana dalam suatu masyarakat memberikan sanksi ataupun kewajiban adat, dan kewajiban adat itu telah dipenuhi oleh si pelanggar. Pengaturan mediasi penal ini diletakkan dalam hukum pidana material dan hukum pidana formil. Pengaturan tentang mediasi penal ini memiliki 3 keuntungan. Yang pertama yaitu nilai-nilai budaya dalam masyarakat tetap lestari dan diakui eksistensinya, terutama dalam hal penyelesaian sengketa. Dan yang kedua, sebagai akibat dari yang pertama, maka keberadaan hukum nasional yang seringkali bertentangan dengan nilai-nilai budaya masyarakat, dan dengan adanya penerapan mediasi penal yang berdasar pada nilai-nilai budaya yang terdapat di dalam masyarakat akan memberikan perubahan yang mendasar, yaitu hubungan antara hukum negara dan nilai-nilai budaya masyarakat akan semakin harmonis dan saling melengkapi. Nah, yang ketiga, dengan adanya mediasi penal ini maka akan semakin mengurangi beban dalam sistem peradilan pidana. Jadi, kesimpulannya adalah mediasi penal ini merupakan penyelesaian perkara di luar pengadilan. Sebenarnya, mediasi penal ini sudah ada pada zaman dahulu, di mana bangsa Indonesia sebenarnya sudah menerapkan yang namanya mediasi penal. Contohnya, dalam hal penyelesaian perkara ataupun sengketa pada zaman dahulu menggunakan musyawarah desa, musyawarah adat, ataupun musyawarah keluarga. Dalam hal hukum pidana, penyelesaian mediasi penal ini sudah menerapkan, yang dimana menggunakan prinsip-prinsip restoratif justice, yang dimana restoratif justice ini merupakan model dari mediasi penal ataupun bentuk dari mediasi penal itu sendiri. Selanjutnya, dalam pelaksanaan musyawarah untuk mencapai suatu mufakat dalam penyelesaian perkara pidana melalui mediasi penal, salah satu contoh dari kesepakatan yang biasa disepakati adalah berupa pemberian sejumlah uang atau sejenis ganti kerugian dari pihak pelaku kepada pihak korban. Hal ini menjadi penting dalam hal meringankan beban pihak korban. Nah, kemudian mengenai kesimpulan eksistensi mediasi penal dalam hukum positif dapat dilihat dari berbagai kebijakan, yaitu kebijakan mengenai peraturan perundang-undangan seperti
undang-undang tentang perlindungan konsumen, kemudian tentang hak asasi manusia, kemudian undang-undang tentang pengelolaan sampah, dan undang-undang mengenai sistem peradilan pidana anak, dan sebagainya. Demikianlah bincang-bincang dengan kami bertiga, dengan tim bernama Bilau. Mungkin sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.